buat konten itu nggak melulu soal harus ada muka. Gara-gara aku malu di depan kamera, aku nggak mau pakai deh. Semakin ketinggalan lah dirimu, nggak mungkin bisa ngejar yang bisa memanfaatkan sosmed. Gak ada yang peduli juga. Jadi buat apa kita peduli kata orang kalau ujung-ujungnya kita yang harus sebenarnya care sama diri kita sendiri. Personal branding itu harus ditentukan dari apa yang kita suka, apa yang kita jago, apakah ada marketnya atau enggak, atau bisa menghasilkan uang atau enggak. Empat ini akan mengeluarkan yang namanya personal branding. Makin banyak followers tuh makin banyak nyinyirers. Justru durasi itu nggak menentukan. Kalau memang kita videonya cuma 30 detik tapi padat banget, mending itu daripada kita paksain ke 1 menit tapi orang nggak nonton sampai habis. Gimana cara kita membuat orang retain nonton video kita sampai selesai? Retention rate ini yang penting banget untuk menentukan viralitas sebuah video. I like your contents. It keeps me motivated. Jadi karena gue merasa I want to motivate people, I send all inspiring content. Kenapa mau join di influencer? Dan dia jawabnya pengen terkenal, pengen cepat kaya. Itu udah 100% kita decline. Welcome to Big Thinkers. Hari ini gue kedatangan orang yang bukan orang asing lagi. A Cindo. Are you Cindo? Iya. Okay. Samuel Chris, Thank the you. content creator. If you're a Cindo, I'm a Bombindo. Bombay Indonesia. Okay. Bro, coming straight to the point. Reels Yes. or stories? Real or stories? Real. Why? Ya apa, pengen yang real aja. Quality content or frequently posting? Frequently posting. Why? Karena kalau kita memfokuskan nama quality content doang, ya belum tentu bisa viral gitu loh. Okay. Tapi kalau dengan kita frequently post, kita akan tahu kesalahan kita di mana dan kita bisa evaluasi, nextnya bisa viral. Goks. Spontaneous content atau planned scripts? Spontaneous tapi dengan script. Oke. Jadi biar gak lari kemana-mana nih. Biar nggak lari kemana-mana. Oke. What was the most like post in Instagram? Do you know? Paling banyak di like. gak tahu sih. Telur bro. Oh emang iya? Iya. It's the biggest like post in Instagram, bigger than any celebgram in the world. Serius? Serius bro. Aku harus cek abis ini. Oke. Sekarang gua itu tadi buat bikin lo sedikit ini aja jump up dikit. Gitu. Oh iya. Unik konsepnya ya. Oke bro, apa yang menginspirasi lo bikin konten di Instagram or TikTok? Gabut. Jadi awalnya 7 tahun yang lalu pada saat masih kuliah di US, banyak waktu kosong. Jadi daripada waktu ini kita habiskan untuk nonton Netflix, hal-hal yang gak berguna, udahlah iseng ambil kamera ngevlog. Tujuannya untuk biar 10 tahun lagi kalau balik dari Amerika ke Indonesia bisa ngeliat, oh Sam 10 tahun yang lalu kayak gini. Awalnya gitu. Just that was the inspiration. Awalnya gitu, sampai gak pernah nyangka juga ada di titik sekarang sebenarnya. Turning pointnya kapan pada saat lo merasa ternyata ini bukan suatu keisengan tapi bisa di tune in menjadi career? Ya jadi 6 bulan awal lah itu benar-benar kosong banget views. Tiba-tiba hoki aja setelah 6 bulan itu ada salah satu videoku yang viral meledak. Dari situ mulai kayak ini kayaknya harus diseriusin deh, setidaknya seminggu sekali upload. Mulai dari situ upload, cari cara gimana untuk naikin followers tanpa tahu personal branding dan ilmunya ya. Jadi kita hoki-hokian aja. Semua jenis konten ku coba, pokoknya semuanya kecuali ASMR. Coba semuanya. Oh ini ada yang naik, ada yang naik enggak ya. Dari situ lah udah mulai kelihatan, udah bisa dapat AdSense, dapat endorsement, dapat orang udah ngeliat lah siapa Samuel Chris dari situ awalnya. Lu itu kan pada saat lagi bikin konten banyak orang sekarang punya problem bro. Maksudnya kita selalu bilang misalnya udah lu cuman modal handphone aja you can change your life. Betul setuju. The world has become to that level. Yes. Apalagi dengan teknologi AI it's even a lot easier Yes. sekarang. Bener, ya? Justru kebalikannya. Kalau kita nggak bisa manfaatkan handphone itu untuk social media atau yang something digital right now, kita nggak bisa jadi apa-apa. Now udah nyampe ke titik itu kan, malah kebalik. If we are not using it, we are not nobody gitu kan. Tapi banyak orang punya problem. Ngomong sama kamera tuh punya problem. Lu waktu awal-awal mulai, lu punya problem atau lu memang tipenya I enjoy talking to myself? Aku gede dan besar di Makassar. 18 tahun. Itu logatnya aja udah beda banget sama Jakarta. Terus dulu di Makassar itu kalau pegang handphone gini selfie aja 2016 aku ingat banget, selfie aja di tengah mall diliatin sama semua orang yang ada di mall itu. Makassar loh ya kita ngomongnya. Orang kayak kok ada orang gila mana nih pegang HP di tengah-tengah mall kan. Tapi dari situ ya mengakibatkan aku juga menjadi orang yang minder.
Karena udah kecuci otaknya kalau pegang kamera di mall itu orang yang gila, orang yang beda sendiri. Jadi kalau pas awal-awal culture shock ya, pas ke Amerika orang gak ada yang peduli kan. Nah lu juga kaget dong. Gue kaget lagi kan. Terus akhirnya ya awalnya pasti logatnya juga kurang, cara ngomongnya juga belum bisa kayak sekarang. Tapi itu berproses. Dan buat konten itu gak melulu soal harus ada muka. Banyak banget kayak tahu Om Mobi gak? Iya, konten itu kan pakai mask. Dan ada juga kayak Marshmello, DJ ya kan. Kalau nggak mau gitu, faceless media pun sekarang lagi on fire banget. Iya benar. Jadi nggak bisa dijadikan sebuah alasan bahwa gara-gara aku introvert, gara-gara aku malu di depan kamera, aku nggak mau pakai deh. Nah justru kalau mindsetnya udah kayak gitu, semakin ketinggalan lah dirimu, nggak mungkin bisa ngejar yang bisa memanfaatkan sosmed. Oke. Jadi kalau lu punya saran singkat nih buat teman-teman, you can talk to the camera. Itu mindset seperti apa yang harus dibentuk agar kita berani menggunakan sosial media to step up? Pasti yang pertama harus gak boleh peduli dengan kata-kata orang gitu loh. Atau kayak apa ya, kita mengerjakan ini untuk diri kita sendiri. Jadi bukan untuk siapa lagi gitu kan. Kalau kita mikirnya apa kata orang dan kita gak melakukan itu, yang rugi sebenarnya kita sendiri bukan orang itu kan. Iya, karena kita dikendalin sama opini orang. Betul, toh juga by the end of the day kita ya tinggal kita doang. Maksudnya apa? Ya mau kita melakukan kesalahan, mau kita nggak bisa makan, mau kita susah, by the end of the day ya cuman diri kita doang yang akan stay di sana. Nggak ada orang yang care juga di ujung-ujungnya kayak oh ini nih nggak bisa beli mobil, aku beliin deh. Nggak ada yang peduli juga. Jadi buat apa kita peduli kata orang kalau ujung-ujungnya kita yang harus sebenarnya care sama diri kita sendiri gitu loh. Oke. Sam, lu tuh tipenya dari waktu during your school days itu you are the type of person yang misalnya I listen to advices, gua ikutin aturan, I follow the rules, I follow the advices supaya gua nggak make a lot of mistakes. Itu tipe A. Oke. Atau tipe B, I dare to do whatever I wish like doing. Urusan nanti jebol atau apa. Aku yang kedua sih. Lu yang kedua. Cuman gara-gara udah menjalani yang kedua, sekarang kayaknya lebih tipe yang belajar dulu aja deh supaya nggak terlalu jatuhnya itu nggak terlalu sakit. Karena nggak main-main loh. 7 tahun aku jatuh bangun di sini. 4 tahun awal with no personal branding, baru 3 tahun terakhir ini baru ada brandingannya kan. Itu benar-benar naik turunnya roller coaster banget. Banyak perjuangan yang keluar di sana. Nah, sedangkan muridku ini kan sekarang 7 tahun jadi creator cuma 3 juta subscriber di YouTube. Muridku yang aku benar-benar ajarin sendiri dari 10 subscriber less than a year sekarang udah 4,5 juta di YouTube. Wow, amazing. Jadi lebih enak sebenarnya kalau kita ngerti dulu sebelum. Jadi mengurangi J curve-nya. Iya. Iya, failing curve-nya. Oke, gimana cara lu nemuin ide konten yang fresh dan engaging? Kalau di posisiku yang sekarang ini ada 2 nih ya. Kalau posisiku yang sekarang sama yang orang awam ini dua hal yang berbeda nih. Iya. Kalau posisiku yang sekarang lewat pengalaman pribadi dan experience. Oke. Karena semua apa yang di diriku sekarang bisa jadi konten. Oke. Kemarin pas waktu cuci mobil di Amerika, syuting aja viral. Cuma bikin konten kenapa air keran di Amerika bisa diminum, viral juga jutaan yang nonton. Jadi dari diriku. Nah, tapi kalau buat orang yang benar-benar nol nih pengen dapetin ide konten, bisa memanfaatkan ChatGPT itu yang paling sekarang sih yang paling gampangnya. Tinggal search idenya mau seperti ini, buat 10 ide keluar semua. Oke. Biasa orang berjalan dari idea sama orang berjalan dengan spontaneity, yang mana yang lebih powerful? Idea. Oke. Karena balik lagi ya, kalau spontaneity itu hanya bisa dilakukan untuk orang yang punya experience dan tahu apa yang dia mau lakukan. Oke. Jadi kalau misalnya kayak lo habis cuci mobil di Amerika, ini kayaknya seru juga nih gue kontenin. Lo udah langsung frame of mind lo udah jalan. Yes. Jadi udah tahu hooknya mau gimana, ngomongnya gimana. Tapi kalau buat orang yang tiba-tiba bingung nih personal brandingku mau kemana, udah deh bikin video makan-makan aja deh. Nah, itu belum tentu itu kan. Proses brainstorming lu gimana terhadap konsep-konsep yang supaya resonate sama audiens lu? Brainstormingnya cuma berdua sih sama manajerku. Oke. Jadi dia juga sebenarnya udah ikut lama banget. Kayaknya udah temenan dari 8 tahun yang lalu juga. Jadi dia ngerti dan dia benar-benar mengikuti perkembangan zaman banget. Jadi semua konten kreator luar negeri, which is itu yang kita jadikan sebagai patokan harusnya. Dan kalau di sana works dengan konsep yang seperti ini, dia lempar ke aku, coba kita bikin ide konten yang kurang lebih seperti ini, gayanya seperti ini. Jadi brainstormingnya dari sana. Berarti replicating juga nggak salah. Justru harus. Harus, karena you harus follow what works. Betul, harus replicating, tapi dengan catatan personal brandingnya tetap harus keluar. Be original, be genuine, modify supaya lu tetap keluar
vibes-nya lo yang lebih dominan. Betul. Ini kayak kita ngomongnya kayak lagu lah. Lagu tuh cuma berapa chord sih? Iya, dan putaran-putaran lagu ya di situ-situ aja kan. Iya. Kayak film tuh setauku cuma ada 12 original film. Iya. Dark Noir, Romance, pokoknya 12. Iya. Sisanya tuh ya memang itu yang diambil-ambil dan dikembangin. Iya, betul. Gitu. Keren. Gimana lo bisa tetap kreatif dan konsisten meski banyak kompetisi? How do you differentiate yourself? Nah, ini sebenarnya tergantung sih, maksudnya kompetitifnya di sisi views kah atau di sisi uangnya kah atau di sisi mananya nih dulu? Boleh tiga-tiganya bro. Oke, kalau misalnya dari sisi konten, sebenarnya dengan kita menjadi diri kita sendiri dan mengangkat cerita tentang diri kita sendiri, example, aku bilang gini, pengalamanku dapatkan 1 miliar pertama tanpa modal, itu udah gak ada saingan. Siapa tiba-tiba fianceku juga bikin video yang sama, aku hasilkan 1 miliar rupiah tanpa modal, ceritanya sama persis, kan nggak mungkin. Nah, jadi untuk differentiate pasti kita harus be authentic, itu dulu kan. And you know what you're doing. Betul. Yeah. Jadi bukan ngebluff lah ya, tapi bukan. Deliver what you can deliver. Betul. Apa yang kita punya skill set, di mana kita justru personal branding itu harus ditentukan dari apa yang kita suka, apa yang kita jago, apakah ada marketnya atau enggak, atau bisa menghasilkan uang atau enggak. Empat ini akan mengeluarkan yang namanya personal branding. Yeah. Nah, kalau kita suka, kita jago, otomatis orang lain pun yang mau niru nggak bisa kan? Yeah. Karena dari expertise kita, pengalaman kita, cerita kita. Gitu. Nah, sedangkan kalau kita bilangnya competitive in terms of money, ya kalau di posisiku sekarang ya, as a creator ini, kita ngomong as a creator, kita udah nggak bisa lagi cuma nunggu bola. Yeah. Dalam artian nunggu nih brand yang datang, cek, halo Kak Sam, boleh endorse gak? Kalau kayak gitu doang kita akan mati. Okay. Karena di saat orang-orang sekarang lagi ngejar bola, kita cuma diem dan nunggu, kita akan sebelum bolanya datang ke kita udah disengkat sama orang, diambil duluan bolanya. Udah ditikung duluan bolanya. Nah, kayak gitulah. Oke, bro, kalau kita ngebahas dari sisi konten di platform Instagram itu sebenarnya di era-era sekarang di 2024 menuju ke 2025 itu lebih ke sketsa pendek, tutorial, atau lebih ke challenges, yang mana yang lebih seru atau lebih dominan? Kalau kita ngomongin jenis konten yang bisa viral, sebenarnya kalau mau jawabannya yang beneran ya, sebenarnya semua jenis konten pasti bisa viral. Okay. Gak ada yang kayak kategori, oke 2025 zamannya prank ya, jadi semua yang konten makanan, konten bisnis, konten musik mati semua kecuali prank. Okay. Gak ada kayak gitu. Okay. Tergantung gimana caranya kita membuat kontennya itu. Okay. Balik lagi packagingnya dan kemasannya itu loh. Karena kan by the end of the day, ujung-ujungnya gimana cara kita membuat orang retain nonton video kita sampai selesai. Retention rate ini yang penting banget untuk menentukan viralitas sebuah video. Okay. Nah, jadi kalau orang bisa nonton video kita dari awal sampai selesai, ngulang, lebih bagus lagi. Berarti you have to focus on the first 6 seconds and then you have to focus on the first 1 minute. Kalau konsepku sebenarnya bukan cuman 6 second ya, tapi gimana kita fokus the whole video. Okay. Jadi bukan cuman 6 secondnya doang. Hook itu bermacam-macam. Ada hook yang cuman jatuhin gelas pecah, itu kan cuma 1 detik. Tapi udah keambil nih hooknya orang nih, dan dia akan lanjutin kan. Jadi sebenarnya nggak ada konsep-konsep seperti itu. Tinggal gimana kita buat orang retain. Gitu. Berarti kayak lo nonton film action gitu ya, intens sampai ujung gitu. Bikin penasarannya tinggi. Betul. Justru durasi itu nggak menentukan. Kalau memang kita videonya cuma 30 detik tapi padat banget, mending itu daripada kita paksain ke 1 menit tapi orang nggak nonton sampai habis. Nah itu guys. Itu. Oke. Betul sekali, keren. Lo emang canggih bro. How do you decide which format to use untuk specific idea? Aduh ini susah sih. Ini video kayaknya cocoknya untuk long form. Ini video cocoknya untuk short form. Ini experience sih. Dari pengalaman sih yang bisa ngomong ini. Karena cara aku memandang sebuah konten pun sekarang berbeda sama cara creator lain memandang sebuah konten kan. Kayak kalau aku punya ide dan aku bilang ini pasti minimal 5 juta views, ya pasti ada reasonnya dong. Dan kalau tiba-tiba ada orang baru yang mau kayak, oh ini kayaknya 5 juta juga, nah itu kan pasti beda secara ketajaman kan. Karena total video yang udah gue buat udah 3.000 apa berapa ribu video gitu loh. Jadi sampelnya udah terlalu banyak untuk. Berarti lu punya jam terbang itu adalah lu punya R&D sekarang. Iya. Benar dong. Betul. Sampling video lo itu adalah R&D. Betul. Tapi behaviornya user pakai social media over a period of years kan beda banget. Betul. Nah itu mau nggak mau harus menyesuaikan diri. Makanya tadi yang aku bilang 4 tahun awal, dari yang gak ngerti tentang branding, gak ngerti cara bikin konten, ya hancur-hancuran. Ada yang tiba-tiba bisa nonton 100.000, tiba-tiba besoknya cuma 500, besok tiba-tiba 17 juta, tiba-tiba besok cuma 50. Itu karena memang tidak ngerti kan. Iya, konsepnya berarti jalanin aja dulu. Pokoknya apa yang viral kita comot aja yang viral, jadi gak ada brandingannya kan. Iya. Padahal sebenarnya bikin konten itu bukan tergantung sama jam upload, bukan tergantung sama durasi, bukan tergantung sama jenis kontennya, tapi gimana kita packagingnya ini, itu yang lebih penting.
Atau kayak singkatnya bisa gue bilang content is king. Oke. Mau itu nggak ada caption, nggak ada hashtag, bodo amat. Kalau kontennya memang jalan banget ya bakal viral aja. Oke, keren. Strategi apa yang lo pakai buat grow audience lo? Strategi untuk membuat mereka nonton videoku dari awal sampai selesai. Kalau itu sebenarnya teknikal banget ya. Kasihlah 1-2 tips teknikalnya. Ya, pertama pasti dari scripting. Scripting yang benar-benar strong. Jadi kayak tahu banget secara jelas detik kesekian ngomongnya apa. Kemudian sampai endingnya pun mau punchline-nya gimana, twistnya gimana. Sebenarnya dari konsep awalnya itu juga harus kita pikirin kan. Nah, konsep ini pun sebenarnya ini teoriku sendiri ya. Ada 7 sebenarnya faktor yang bisa membuat konten itu viral. Dan ada di buku ini sih. Ya beberapa misalnya yang pertama ada mega creator. Ya yang pertama ada jadi konten kreator sukses dalam 10 hari. Tuh guys. Ya. Ini bukunya kapan di launch nih bro? 30 November. Berarti udah on sale nih? Udah. Oke, di mana belinya? Ada di semua e-commerce. Oke, sip. Jadi balik lagi ya, faktor viralitas itu ada 7 yang tadi aku bilang. Pertama misalnya yang berhubungan sama orang terkenal. Kalau kita bikin konten berhubungan sama orang terkenal, entah kita bahas presiden, bahas apa, pasti viral kan? Itu yang pertama. Yang kedua berhubungan sama emotional. Kalau tiba-tiba orang itu nangis di video, atau kayak, oke aku habis diselingkuhin, emosionalnya dapat banget, kita pasti viral dong video-video kayak gini. Yang ketiga ada berhubungan dengan fakta mengejutkan atau benda-benda unik. Kayak barang ini, atau kayak contoh telur ini ternyata most like, itu pasti viral kan? Terus yang keempat ada unsur komedinya. Pokoknya ada 7 lah. Nah kalau misalnya kita bisa masukkan beberapa faktor ke dalam satu video, kayak contoh seberapa kaya, itu konten seberapa kaya kan berhubungan sama orang terkenal. Kemudian ada emosionalnya juga kan, fakta mengejutkan juga. And then pro dan kontra juga, ada yang setuju ada yang enggak. Nah kalau itu faktor masuk ke dalam sebuah video, kebanyakan video itu bisa viral gitu. Mantap sekali. Kalau lu bikin video, mana yang lebih penting? Kualitas video atau kreativitas? Kreativitas sih. Karena kualitas video sebenarnya orang nggak butuh sampai gimana kualitasnya, standar basic aja. Yang penting videonya bagus dan bener-bener bisa buat orang nonton sampai habis. And they enjoy watching it. They enjoy, viral. Apa yang membuat faktor orang nge-share sih bro? Kalau dia viral itu kan faktornya share. Betul. Kalau dia merasa orang tuh mau nge-share. 7 faktor itu tadi yang aku bilang. Entah kalau berhubungan sama orang terkenal berarti dia ngefans sama orang itu. Gue nih audience, gue nonton konten lo, gue mau nge-share apa yang gue rasain. Ketika bermanfaat. Ketika misalnya video ini membantu dalam banyak hal atau sesuatu yang mungkin kita pengen keep, ya ujung-ujungnya bermanfaat lagi sih. Iya, berarti sesuatu either yang lucu. Betul. Atau misalnya kalau gue dulu kalau gue modalitas share itu karena gue seneng tuh kalau teman-teman gue bilang sama gue dulu ya zamannya Facebook awal-awal tuh, I like your contents, it keeps me motivated. Iya. Jadi karena gue merasa I want to motivate people, I send all inspiring contents. Ya. Gitu. Betul. Menarik. Seberapa sering kreator harus posting biar tetap relevan? Berat banget pertanyaannya. Sebenarnya nggak ada schedule pasti, tapi kalau dari personally aku rekomennya 1 per hari. 1 per hari. Untuk video pendek ya. Oke, untuk video pendek. Shorts gitu-gitu 1 hari. Kalau YouTube sebenarnya YouTube panjang long format 1 minggu sekali oke. 1 minggu sekali oke. Sekarang trennya tuh orang lebih lari ke short ya. Maksudnya sekarang menurut lo kalau ngelihat tren behavior audience itu masih banyak yang nonton long format video atau udah pindah ke shortnya seru baru dia pindah ke long. Jadi short itu kayak gatekeepernya untuk long format atau gimana? Itu bisa juga. Tapi kalau apa yang aku lihat sekarang, long format tetap laku asalkan memang orang lagi nyari itu. Contoh, kemarin Indonesia menang lawan Arab Saudi 2-0. Kalau aku nggak nonton match Indonesia, aku search Indonesia versus Arab dong. Long format dong. Kalau kita nge-scroll sampai kapan kita ketemu Arab Saudi lawan Indonesia highlight match? Gak mungkin dong. Jadi tetap ada marketnya. Kalau kita mau belajar masak, kita cari di mana tutorial. Pasti YouTube panjang. Tapi kalau kita ngomongnya short form, memang secara engagement, secara vibes dan wave lagi ke arah situ semua orang, karena kan kebanyakan orang cuma nge-scroll doang kan. Tapi menurutku dua-duanya harus kita maksimalkan sih. Iya. Gimana lo handle creative blocks atau burnouts bro dalam creating content? Maksudnya bosan gitu ya? Iya. Kayak kehabisan ide. Creative blocks atau burnout. Aduh, gue kayaknya udah enek nih bikin konten gitu. Too tired. Biasanya aku diamin aja sih. Karena nggak mungkin ada orang yang maksudnya stres dan selama-lamanya stres. Itu kayak ada curve-nya gitu loh. Jadi kalau orang stres
dia kan turun curve-nya gini kan. Sampai di bawah dia akan mantul ke atas lagi, netral lagi. Nanti pas saat udah happy, naik ke atas happy banget, dia akan turun ke bawah lagi. Karena nggak mungkin kita selamanya happy, nggak mungkin kita selamanya stres. Dijalani aja terus, konsisten. Gimana cara lu menghadapi kritik dan feedback negatif dari audiens? Makin banyak followers tuh makin banyak nyinyirers loh. Benar. Well, jujur. Some people kena mental loh. Ya, jujur aja aku nggak pernah baca komen sih. Jadi mungkin dengan 7 years ini udah pengalaman dihujat juga banyak banget. Jadi kayak satu hal yang aku pelajari, ternyata komen itu ya hanya sekedar komen. Kalau mereka pun ketemu in real life, ya mereka pasti ajak foto atau kayak say hi gitu. So menurutku itu hanya sekedar di dunia maya aja sih, nggak usah sampai dibawa ke hati atau gimana. Jadi nggak usah baper ya. Nggak usah baper. Bro, kalau orang bikin konten baru mulai nih, orang tuh selalu gini, map your audience, map this, map that. Dia bilang gue belum punya followers, gue mappingnya gimana? Betul. Nah itu gimana tuh bro? Ini gue ngomong dari sisi mindset dulu deh. Iya. Pertama kita mau buat konten harus tahu tujuannya apa dong. Ada orang yang pengen buat konten tujuannya untuk bisnis. Ada orang bikin konten karena pengen terkenal. Nah ini dua ini aja nih, dari ribuan alasan ya. Tapi dua ini aja udah akan menentukan audiens kita kemana. Kalau kita mau bangun sosmed untuk tujuan bisnis, dan kita akan pasti membuat konten yang edukasi, konten-konten yang memang kita mengumpulkan followers yang memang punya daya beli. Jadi kita udah targetkan, oke, berarti kalau konten-konten yang ujung-ujungnya menjual barang, kita harus mengumpulkan target market umur 25 sampai 35 atau 45 misalnya, yang ada duitnya. Nah sedangkan kalau kita mau followers, target marketnya anak kecil, bocil-bocil, yang ngefans, yang bener-bener ini, jadi bisa masuk ke gaming gitu-gitu. Jadi mapping itu bukan berarti kayak dari awal kita mapping tanpa kita punya followers, tapi yang benar adalah kita plan untuk bisa mengumpulkan target market yang kita mau. Itu jadi kita jadi magnetnya ya? Kita yang magnetnya. Karena konten apa yang kita deliver itu yang akan menentukan orang yang datang itu seperti apa. Kalau kayak contoh kita podcast gini, nggak mungkin anak kecil umur 7 tahun nonton podcast kayak gini isinya. Pasti market yang nonton 25, anak yang korporat yang pengen naik level, businessman yang pengen, atau mahasiswa yang pengen belajar, itu yang akan ketarik semua di sini kan. Nah jadi bukan berarti kita buat konten sesuai dengan apa yang followers kita punya sekarang, tapi kita buat konten untuk menarik target market atau followers yang kita mau. Keren. Ceritain buku lu dong bro. Mega Creator ini. Jadi sebenarnya boleh sambil ditunjukin ya? Boleh. Jadi sebenarnya Mega Creator ini adalah rangkuman dari ilmu yang gua terapkan di bootcamp Sifluencer, yang selama ini gua tes ilmunya kurang lebih setahun. Jadi di dalam ilmu ini tuh kita, ini kan tadi udah dibacakan 10 hari sukses jadi content creator. Kenapa 10 hari? Karena buku ini dibagi menjadi 10 hari beneran. Jadi malah kalau kalian beli buku ini, itu jangan dihabisin dalam sehari, tapi udah ada day 1 sampai day 10-nya nih. Dan follow aja gitu ya. Follow aja dan dikerjain beneran PR-nya. Karena di masing-masing ini ada PR yang harus diisi gitu kan. Kayak ada kotaknya gitu lah kayak gini contohnya. PR-nya diisi di sini. Nah, dan kalau beneran nih mereka eksekusi ini, karena kan buku yang terbaik adalah buku yang beneran diterapkan di dalam hidup. Ini akan menjadi buku terbaik di hidupmu kalau beneran kamu terapkan. Karena ini bukan cuma janji doang, bukan cuma sebuah mimpi yang aku ngomong, tapi ini fact. Dari 250 murid sampel yang kita udah latih selama 1 tahun belakangan, 10% capai 100.000 followers. Berarti dalam 3 bulan, 4 bulan. Which is menurut gue signifikan banget itu. 10% itu udah success rate tertinggi se-Indonesia loh ya. Boleh bandingkan sama yang lain. Dan kemudian ini yang kita dapat rekor muri, pecahin rekor nasional. Kita dari 250 murid ini dalam setahun, kurang dari setahun actually, kita berhasil kumpulin sekitar 5 miliar views. Wow. Itu 3 miliar lagi seluruh populasi bumi. Ya. 5 miliar views, nolnya 9. Dan total followers yang kita grow 16 juta followers kita grow. Jadi ini udah pecahkan rekor Indonesia. And untuk all ini. That organic. Organic, no ads at all. Dan itu semua yang aku tuangkan di buku ini karena balik lagi kelas kita kan butuh mentor, orang-orang yang benar-benar live ngajar, dan kita tuh seperti bootcamp. Makanya harga kita cukup pricey. Kita sebenarnya di harga 6 juta untuk yang online ya, 6 juta rupiah untuk 2 bulan. Jadi sebulannya 3 juta. Kalau yang offline di BSD itu 8 juta per 2 bulan. Tapi kalau memiliki probabilitas, kembali lagi sih bukan uangnya sih, kembali ke orangnya. Orangnya kalau udah bayar tapi nggak praktekin sama aja bohong. Betul. Tapi setidaknya kalau dia udah bayar di sini, kan ini kan ada mentoring one on one. Benar. Jadi kita yang ngejar mereka untuk ayo konsultasi. Jadi orang-orang ada follow up lah ya. Ada follow up dan bener-bener mereka harus kerjain PR mau nggak mau kan. Karena kan
kita kasih lecture-nya, materinya di hari Senin, Jumat atau Sabtu kan ketemu mentor one on one. Nah, Selasa sampai Kamis kalau mereka nggak kerjain PR, pas ketemu mentor, apa yang mau dibahas? Jadi secara nggak langsung mereka di-push untuk beneran terjun, praktek, dan makanya kita jadi semua. Beda kalau kita ngomongin masalah e-course yang cuma nonton video. Itu sebenarnya di YouTube juga banyak dan free ya, nggak usah beli. Tapi kalau mereka beli itu kan motivasinya untuk mereka kerjain bener-bener apa gitu kan. Itu sih lebih ke action ya, lebih ke action oriented. Betul. Dan di kita jujur aja ini bukan materi yang terlengkap tentang content creation, dalam artian kita nggak bahas tentang cara mengatur keuangan, kita nggak bahas cara untuk bayar pajak as a creator gimana, tapi kita benar-benar ke core-nya. Gimana bikin satu video langsung yang nonton ratusan ribu sampai jutaan orang, kita ke situ aja intinya. Jadi benar-benar sangat praktikal dan nggak ada terlalu banyak bertele-tele yang kayak mindset psikologinya orang bikin konten gimana, nggak terlalu gitu, langsung aja. Pokoknya lo ngerjain ini, lo ngerjain langkah ini. Tentukan personal branding, langsung scripting, langsung shooting, langsung edit, langsung upload. Viewsnya ratusan ribu. Langsung kayak gitu aja intinya kita. Kalau misalnya sampai upload nggak nyampe ratusan ribu, kita mundur lagi step by stepnya ini. Apa yang bolongnya di mana? Which one you missed ya? Which step yang betul kayak gitulah. Dan si influencer lu itu udah jalan berapa lama? Setahun. Setahun? Waktu lu membuat itu tuh apa yang menggugah lu? Awalnya pas waktu itu kan balik dari Amerika. Setelah udah kerja gaji ratusan juta di Amerika, kayaknya aku harus balik ke Indonesia untuk grow. Karena aku merasa di US ini cuman dibayar gaji bulanan dan kenaikan gaji pun tipis kan setiap tahunnya. Akhirnya aku mikir aku harus balik. Taxnya juga gila di sini. Benar 30%. Balik ke Indonesia harus menciptakan something yang bisa mendorong Indonesia ini ke 2045 nih. Indonesia emas gitu kan. Tapi apa yang aku punya yang bisa membantu Indonesia? Gak ada. Jadi setelah aku mikir-mikir lagi, ya udah deh dari yang paling terdekat aja dulu. Aku punya skill 7 tahun experience jadi content creator. Why not kita coba bikin kurikulumnya. Awalnya cuma terima 25 murid. Saking gak percaya bahwa ini akan works. Tapi di batch 1 aja yang daftar 1.000 orang. Aku shock dong, 1.000 orang yang daftar. Kita terima cuma 25 orang. Kenapa kita nggak terima 1.000-1.000-nya? Padahal kalau aku terima 1.000-1.000-nya kali 6 juta udah beli mobil kali ya. Tapi kita mau kualitinya dulu kan. Jadi kita tes di batch 1. Itu muridku yang dari alumni batch 1 yang tadi aku bilang ya. 10 bulan apa 11 bulan sekarang udah 4,5 juta followers kurang dari setahun. Jadi gitu loh. Tapi tetap banyak feedback. Akhirnya kita ganti improve lagi kurikulumnya ke batch 2, improve lagi ke batch 3, improve lagi ke 4 dan sampai berarti benar-benar lu mencari formulasi yang terbaik. Dan sekarang sudah dapat yang terbaik, makanya aku keluarkan buku ini. Nah, mungkin di next year kita udah ada banyak plan yang akan membuat company ini bisa grow dan scale lebih tinggi lagi. Di setahun pertama ini kita cuma menciptakan produknya dulu. Kok bisa seorang Sam yang US based education bisa balik ke Indonesia? Maksudnya gini, when we are in US itu we can achieve a lot bigger dreams. It's a land of dreamers. Kok bisa seorang Sam itu bisa, dari mana rootsnya bikin seorang Sam itu bisa punya pemikiran to create huge impact for Indonesia? Apa yang really drive you? Waktu itu hidupku terlalu nyaman dan gak punya masalah. Gue suka itu. Jadi teman-teman, kalau hidup terlalu nyaman dan gak punya masalah, itu juga masalah baru. Itu masalah itu. Itu benar-benar depresi loh. Kalau benar-benar hidupmu tuh kayak gak ada masalah, itu malah kita yang cari masalah. Bener-bener waktu itu hidupku masuk kerja dari jam 9 sampai jam 5 sore, ya kan. Gaji oke banget, terus pekerjaan santai banget. Pulang rumah masih bisa masak, gym masih bisa main game. Besok gitu lagi, from Monday to Friday gitu terus. It's a monotonous life. Iya, sampai stres loh kayak masalah mana nih ya, kayak gitu. Itu yang men-trigger sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau udah nyampe di Indonesia, aku baru realize bahwa ternyata ini negara terbaik kalau memang kita mau jadi entrepreneur. Ini tempat masih bisa grow banget dibandingkan kalau US. Bener, memang hidupnya bisa oke gitu kan. Tapi ya gitu-gitu aja. Nggak bisa yang kayak teng gitu kan. Karena competitionnya. That's a developed country. This is a developing. Betul. Kalau situ kan udah terlalu mau buat apa-apa udah pasti ada orangnya di sana. Jadi mau marketing pun juga saingannya juga banyak. Jadi waktu itu yaudah pulang aja Indonesia, kita coba. Ternyata ini merupakan keputusan terbesar. Yet keputusan terbaik yang pernah aku ambil juga. Wow, congratulations for that. Evergreen and trend-based contents. Balance-nya gimana?
kita tetap butuhkan viralitas juga kan. Gak bisa kita semuanya evergreen gitu kan. Kita tetap butuh viralitas, tapi gimana viralitas itu tetap bisa connected sama yang evergreen tadi. Kayak contoh ya, sekarang lagi marak-marak kita bahas tentang judol, pinjol gitu-gitu kan. Itu lagi viral. Nah gimana ini tetap bisa mengedukasi orang di 10 tahun lagi kalau nonton ini. Nah itu yang kita harus cari tuh, balance-nya di mana. And when is your class opening? Januari pertengahan lah, mungkin 13. Registration udah dibuka? Udah dibuka dari sekarang. Mantap. Dan itu ada filtering proses lagi? Iya, karena kita yang daftar 1.000 orang lagi dan kita cuma terima 50 untuk yang... setiap kali yang daftar 1.000 ya? Total udah 5.000 yang daftar dan kita terima cuma 250 orang. Berarti acceptance rate-nya itu cuma 3%. Wow. We are di Harvard of Indonesia ya. Nice. Jadi ada interviewnya. Bener-bener kayak applicant buat sekolah. Bro, kita sekarang masuk namanya rapid fire round. Lo akan jawab cepat sekali dan gue akan pindah ke beberapa pertanyaan, kurang lebih ada 5-7 pertanyaan. Gak boleh mikir ya? Boleh mikir, tapi waktu mikir lo gak lebih dari 3 detik. 3 detik lama lo bro. Oke bro, what is the weirdest DM you have ever received? Oh my god, aku pernah difotoin itunya. TikTok or Instagram, which do you check first in the morning? Instagram. Pasti. Bukan aplikasi atau notif dari mantan enggak? Aduh. Fun fact ya. The only social media that I use cuma Instagram. Walaupun aku ngepost di YouTube sama TikTok, aku nggak pernah nge-scroll itu. If you could use only one filter forever, which one would it be? Filter maksudnya wajah. I would not use any filter. Good, amazing. Have you ever posted a video and immediately regretted? Ada. Kalau menyinggung orang atau tiba-tiba blunder gitu kan. Langsung lo delete apa lo langsung delete. Bro. Who is your dream collab on Instagram? Wah, siapa ya? Jangan bilang Elon Musk kan, nanti lo bakal diajak dance challenge lo. Sebenarnya nggak ada sih yang benar. Oh, maybe Cristiano Ronaldo. Nice. Most embarrassing moment while filming a video? Jadi dulu pas awal-awal aku kontennya itu kan prank. Aku ingat banget ini masih winter di US. Aku keluar cuman pakai handuk doang, telanjang atas, terus ke kampus tengah-tengah library, terus nanya orang situ, swimming pool di mana ya? Padahal aku udah tahu di kampusku nggak ada swimming pool. Cuman buat ngeprank aja. What's your secret weapon for going viral? Kamera mahal, ide gila, atau sekedar keberuntungan? Ide gila dan keberuntungan, maybe. If you were not a content creator, what would you be doing now? Entrepreneur. Fix bangun bisnis, jualan-jualan lewat Shopee jualan-jualan lewat e-commerce aja. Dan ya pokoknya bisnis lah pasti. Lo tipenya orang yang what if atau even if? Even if. Keren. Guys, what if is fear based, even if itu faith based. Jadi kalau kita punya faith yang kuat, even there is challenges, we will go through it. Amazing. Keren lo bro. Keren. Done is better or perfect is a must? Done is better. Kalau nggak kita nggak maju-maju dong. Viral sekali atau konsisten terus? Konsisten terus. Keren. Create for fun atau create for profit? Sekarang create for profit. Keren. Ini aku boleh buka di sini gak sih? Boleh dong. Ini pertama kali aku ngomong ya. Kalau tapi nanti aku kehilangan followers lagi kalau ngomong ini. Ya udah lah ya. Actually sekarang kalau kalian sadari, aku udah nggak pernah ngepost satu post yang isinya tuh without duit atau kosongan gitu. Dulu kan sering bahas seberapa kaya, ngevlog itu kan upload kalau ke TikTok kan nggak dapat duit. Sekarang udah nggak pernah. Jadi kontenku tuh sekarang tinggal 3 doang nih. Either cuplikan podcast yang dimana dari orang nonton cuplikan podcast ke YouTube jadi duit di AdSense. Yang kedua endorsement. Jadi semuanya yang kalian lihat konten utama itu sekarang kebanyakan endorsement. Atau yang ketiga promosi influencer. I think bro nggak ada salahnya kalau lu jadiin ini sebagai karir, nggak ada salahnya you apply this for making money. Satu. Kedua, selama lu bisa create impact dan lu bisa buka kelas dan lu bisa ada pembuktian that people are growing through your knowledge, juga menurut gue cengli lah bro. Kan 3C yang paling penting. Apa tuh? Cincai, cengli, sama cuan bro. Iya. Ya selama memang produk yang aku tawarkan memang bagus dan berimpact kan, then why not kan? Iya betul. Oke bro, Bitcoin or Ethereum? Bitcoin. HODL, HODL or day trading? HODL. NFTs or DeFi? DeFi.
Oke, bull market or bear market? Bull market dong. Private wallet or exchange wallet? Private deh. Why? Maksudnya private ini kayak company-nya. Iya, walletnya private. Berarti lu punya private wallet, you have your own USB private wallet. Cold wallet lah ya, ngapain dipindahin kan? Yeah. Ya supaya nggak bisa ke-hack kali ya. Oke, so you still have that. You still have that ya. Okay. Benar. Dodge or PP? Or dodge the PP? Dua-duanya aku pegang sekarang, tapi Dodge lebih banyak jadi Dodge aja. Oke bro, kasih saran ke audience. What are the top 3 tips untuk orang-orang yang mau grow their personal branding and build content creator as a career? Oke. Pertama, pasti harus punya tujuan yang jelas dulu. Buat konten itu ngapain. Ini sekalian aku ngomong ya, mungkin ada yang mau daftar di Cfluencer. Kalau kalian tulisnya pada saat kita tanya, kenapa mau join di Cfluencer? Dan dia jawabnya pengen terkenal, pengen cepat kaya. Itu udah 100% kita decline. Kita langsung cut. Karena itu udah mindset yang salah. Begitu mereka terjun beneran, mereka cobain, oh ternyata susah ya jadi kreator ya. Tidak segampang itu bisa terkenal. Akhirnya mereka give up, gak jadi apa-apa jadinya. Jadi kita butuh sesuatu yang clear. Oke, aku sekarang mahasiswa biasa, tapi pengen memberikan dampak melalui konten edukasiku yang bergerak di bidang kesehatan. Itu baru namanya tujuan yang jelas. Atau kayak misalnya, aku punya bisnis, pengen grow gini, tapi selama ini kita coba melalui sosmed, ada kenaikan tapi belum maksimal, kita mau coba untuk bisa viral sehingga omsetnya bisa maksimal. Itu baru namanya alasan. Bukan gue mau jadi kaya cepat. Bukan mau kaya cepat, mau jadi terkenal cepat. Itu kita udah buang pasti. Gitu ya. Nah jadi kalau itu udah ada, dan akan lebih mudah untuk mereka menentukan personal branding. Tujuanku pengen duit dan brand yourself untuk bisa dapat duit. Gitu kan. Nah yang kedua adalah sebenarnya branding itu mudah ketika video kita bisa viral terus kan. Contoh, seberapa kaya itu adalah konten yang aku buat udah 1000 konten. Itu basically cuma ngebahas kekayaan orang lain lah. Jadi kayak Elon Musk berapa kaya. Pokoknya semua artis udah pernah aku bahas, politisi gitu-gitu kan. Nah orang kan nggak tahu awalnya bahwa seberapa kaya ini adalah brandinganku. Tapi karena diulang-ulang sampai 1000 kali dan viral semuanya, akhirnya sekarang setiap kali aku kemana pasti orang tahu, seberapa kaya. Dia bahkan nggak tahu nama aku siapa. Nah jadi sebenarnya kata itu yang dijadiin anchoringnya. Benar. Nah justru step keduanya adalah gimana caranya kita bisa viral dulu supaya orang tahu kita siapa, brandingannya gitu. Nah yang ketiga adalah berusaha untuk lebih proaktif. Tadi ini sekaligus menjawab dengan pertanyaan gimana kalau orang mau ngambil content creator as a path gitu kan. Proaktif maksudnya apa? Aktif mencari brand, aktif mencari ide, aktif muter otak gimana nih untuk kita bisa berbeda sama yang lain. Pikirin segmen baru, pikirkan gimana caranya be kreatif. Jadi benar-benar jangan cuma sekedar nunggu doang, stuck di zona nyaman, itu yang paling baik terjadi. Dia udah merasa followersnya gede, stuck di zona nyaman, gak mau belajar lagi, gak mau improve lagi, udah mati akhirnya kan. Jadi mungkin kalau dari aku itu sih. Jadi teman-teman, itulah seberapa kaya otaknya Sam Chris. Thank you bro. Thank you Kak. See you all, may you enjoy this content and grow and grow and grow. Bless you.